Begitu Oke, sih, Pak. Iya. oke. Jadi mungkin kurang lebihnya sampel size-nya di luar negeri itu udah banyak ya. Apa Iya. bank-bank digital yang sukses, dan kalau dilihat dari kiblat Bapak investasi pun kayak Warren Buffett itu invest di bank digital ya. Cuma mungkin agak beda sama di Indo, mungkin Pak Lo Keng Ho nggak invest di digital ya justru ya. Iya, lah, iya. Kalau Nah, Warren menarik, kita Buffett, coba. Iya, kita coba kali ini iya. minta pendapatnya dari suhunya Stockbit. Pak Thomas William, gimana nih Pak pendapatnya Pak? Oke, ya tentu sih Pak, kalau bank digital dibilang kiamat saya juga nggak setuju Pak. Dalam artian gini, bank digital tuh baru tumbuh. Kalau kiamat kan artinya bangkrut Pak. Ya, saya sih ngelihat masih jauh lah dari kata itu. Cuman yang jadi problem, apakah bijak atau tidak untuk kita berinvestasi kepada saham-saham dengan valuasi yang dihargai dengan valuasi yang tinggi, tetapi kinerja labanya tidak terbukti. Itu mungkin opsi saya gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kembali kepada yang kasus New Bank Warren Buffett gitu ya, kasus New Bank Warren Buffett. Orang nggak banyak notice bahwa New Bank itu memang menarik, Pak. Jadi gini loh, industri teknologi itu tuh pemainnya banyak, Pak. Kalau kita kembali ke tahun 2000, saham-saham .com itu banyak, Pak, ratusan, ribuan perusahaan-perusahaan .com. Tetapi akhirnya yang bisa bertahan tuh berapa, Pak? Nggak nyampe ratusan gitu, Pak. Ya, jadi ini juga yang akan terjadi kepada saham-saham teknologi saat ini gitu. Bank digital begitu banyak. Kita coba lihat dari sekian banyak bank digital, hanya 5% dari bank digital seluruh dunia yang bisa break even point, Pak. Kita nggak ngomong laba nih. Kita coba ngomong Iya. break even point. Just 5%, Pak. Gitu. Hmm. Artinya 95% bakar uang. Itu kan. Sampai kapan kuatnya bakar uang, Pak? Gitu kan. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, New Bank itu New Bank itu emang sebenarnya menarik. New Bank itu salah satu yang memang pertumbuhan istilahnya nasabahnya banyak, dan istilahnya memang salah satu bank digital yang bagus lah. Salah satu yang paling bagus saat ini sebenarnya di seluruh dunia. Itu kenapa Warren Buffett invest. Plus satu lagi Pak yang perlu diingat. Warren Buffett invest di New Bank itu tidak sampai 10% dari portofolionya Pak. Dia hanya bertaruh dalam jumlah yang sangat kecil untuk ukuran portofolionya. Kalau berhasil ya memberikan hasil yang Iya. signifikan, ya. Kalau gagal ya nggak kenapa-kenapa dia Pak. Itu yang kedua. Terus yang poin yang ketiga sebenarnya terkait dengan untuk bank digital misalkan, ya istilahnya kembali kepada yang tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh terkait Yes. dengan mencoba mendisrupt gitu ya, segmen-segmen yang tidak diambil oleh bank besar Pak. Contohnya kredit mikro. Pertanyaan terbesar adalah kenapa dengan bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri segala macam itu tidak melirik untuk kredit mikro? Karena kredit mikro itu susah Pak. Susah dalam artian CKPN atau cadangan untuk kerugian karena tagihan istilah piutang yang nggak tertagih itu bisa timbulnya besar. Itu kenapa kalau untuk di bank digital sebenarnya kunci dari bank digital yang akan sukses adalah bank digital yang memiliki data untuk dia bisa memilah data kredit yang bagus untuk diberikan kepada pelanggannya Pak. Jadi bank digital kan kasih kredit nih, kreditnya yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Trigaris gitu ya, istilahnya kredit yang kecil dan kita harus penyalurannya cepat di approve-nya Pak. Nah artinya kuncinya adalah ya bagaimana bank digital bisa dalam waktu cepat memberikan kredit tetapi tidak jebol untuk piutang nggak tertagihnya. Makanya sebenarnya bank digital yang menurut saya menarik ya, BCA punya bank digital, Blue. Karena kenapa? Karena BCA-nya bagus gitu Pak. Datanya siapa customer Indonesia yang nggak pakai BCA gitu kan. Yang kedua sebenarnya yang bagus Agro menurut saya. Kenapa Agro bagus? Karena seperti tadi Pak Trigaris bilang bahwa segmennya itu adalah kredit mikro. Siapa raja kredit mikro di Indonesia? BRI. BRI. Maka, BRI. maka Bank Agro bisa mendapatkan data dari si BRI. Itu yang menarik sebenarnya. Tetapi selain dua itu, saya nggak melihat ada yang menarik, Pak. Misalkan bank yang istilahnya punya ekosistem dengan e-commerce. Ya, yang penting dari bank itu kan bisnis penyaluran kredit ya, Pak ya. Kalau bisnis cuma dari transaksi fee, ya buat saya bukan bank itu sebenarnya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Gitu. Iya. Itu sih kalau pandangan saya ya, Pak ya. Iya, iya. Oke.
Oh, gimana? Nih Pak Tigaris ada tanggapan lain nggak? Atau mungkin Iya, cukup setuju dan sependapat atau cukup gimana nih Pak? saya sependapat dengan Pak Thomas ya. Saya sependapat banget. Itu sudah sesuai dengan apa yang saya tulis di Stockbit. Cuma yang ingin Oke. saya tekan, cuma yang ingin saya tekankan adalah kenapa ke depan menurut saya bank digital tuh memang pantas dihargai lebih mahal secara valuasi Hmm. ketimbang bank konvensional karena mereka bebannya kan pegawai sedikit, kantor dikit. Kalau kita lihat bank-bank the best bank ya, the best 4 bank di Indonesia yang kita tahu, cost to income ratio-nya itu sekitar 35 sampai 40, Pak. BCA tahun kemarin 35. Bank digital dengan sedikit pegawai, dengan kantornya yang sedikit, cost to income ratio-nya mereka menurut proyeksi bisa ditekan sekitar mungkin di bawah 30 sampai di bawah 20%, Pak. Itu yang menjadikan return on asset mereka ke depan kalau berhasil bank digitalnya berhasil, itu bisa mengungguli bank konvensional, bisa 2 kali Hmm. lipat secara proyeksi. Dan kalau yang lain-lain, saya setuju sama Pak Thomas sih, bagaimana cara bank digital bekerja, bagaimana prospeknya, dan ya Ya. benar-benar Pak. Mungkin karena seperti yang udah ditulis juga ya Pak ya, karena ini masih perjalanannya justru baru dimulai, di kolamnya masih banyak, justru ini jadi salah satu growth industri yang memang kayaknya kalau untuk saat ini agak sulit mencari yang menarik. Cuman mungkin ke depan, nantinya saat pemainnya udah mulai sedikit, leadernya udah kelihatan, ini justru jadi bisnis yang menjanjikan banget buat investasi. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu ya, kalau dari aku pendapatnya. Ya, Oke, Iya setuju Pak, saya. kalau setuju ya. setuju. Menarik banget. Thank you banget nih Pak Tigaris buat waktu dan Iya, sharing opininya. iya, Aku makasih bakal Pak coba Thomas, Mas ganti ke Wadil. Thank you Pak teman-teman yang udah Trigaris ngasih ya. kontak lagi nih Iya, makasih Pak Thomas. buat di invite. Ya, Thank thank you, you thank you. ya. Iya. Oke, ini ada satu sebenarnya nih yang menarik nih Pak. Hmm. Dari Chris Angkasa, ini aku nggak tahu nih Waduh. mau diajakin ini apa enggak nih. Dia menyatakan justru yang kiamat itu adalah batu bara. Aku boleh minta Kiamat betul. tanggapannya langsung nggak nih? Mas Chris, bolehkah kita live bareng? Akhirnya kita satu layar nih kok Chris nih. Gitu ya. Semoga diterima nih invitationnya. Batu bara dan rokok nih. Kalau dari yang aku lihat dari tulisannya Pak Thomas kan justru batu bara nih masih jadi salah satu yang kayaknya dikit banget gitu di portfolionya ya Pak ya. Wah kayaknya Ya kalau kalau Chris batu bara masih nanti belum. kata kok Chris. Cuma kok Chris Oh gitu. juga ada kok saham batu bara itu kalimat inilah kalimat bercandaan menurut saya. Oke. Oke. Tapi banyak juga tadi yang ngomongin batu bara, sunset segala macam. Mm-mm. Ya, seperti biasa ya Pak ya, batu bara tuh nggak luput dari yang kayak gitu-gitu ya. Yuk. Mungkin ini aku bakal ada teman-teman lagi nggak nih yang mau ngasih hot take atau mungkin mau nanya, boleh langsung komen aja. Aku invite langsung nih buat ngobrol bareng. Ada? Wah, bantu saya kasih modal usaha, waduh. Berat. Saya aja modal beli saham habis nih Pak. Oke, kalau memang nggak ada nih sambil nunggu, aku mau ambil satu hot take lagi nih Pak. Ya silakan Pak. Dari stream, kita balik lagi ke stream nih. Dari Pak Yanuar. Sebenarnya simple Pak sih. Januar. Dia cuma nulis stagflasi akan membuat IHSG longsor lagi. Ini longsor laginya ini yang suka bikin kita panik sebenarnya. Nah, mungkin buat kita klarifikasi atau minta penjelasan lebih jauh soal apa yang ditulis, kita akan invite Pak Yanuar buatlah bareng ya. Yanuar.
Hmm, sebentar, apakah bisa? Ini Kokri masih belum mau diajak ngobrol nih. Belum? Cukup menyaksikan aja ya. Sebentar ya, aku coba invite dulu Yanuar. Hmm, oke, ini kayak Pak Yanuarnya udah live. Sekali lagi mungkin ngingetin buat teman-teman ya yang punya opini menarik nih, yang mau nanya langsung, boleh banget komen, nanti kita bakal invite buat live bareng. Oke, ini udah ada Pak Yanuar nih. Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak Malam, Thomas, Pak Yanuar. Mas. Apa? Oke, ini mungkin aku langsung aja nih Pak. Sebenarnya tulisannya sama Pak Tigaris, lumayan panjang, tapi aku ngutip dari judulnya aja nih, sama. Mungkin inti dari tulisannya adalah menyatakan stagflasi akan membuat IHSG longsor. Longsor lagi mungkin ya. Nah, ini mungkin sebelum boleh dielaborasi nggak nih Pak Yanuar, kayak terkait dari hot take tersebut, maksudnya apa sih? Tapi sebelum itu mungkin dijelasin sedikit juga terkait stagflasi itu apa, buat teman-teman kayaknya masih ada beberapa yang perlu dijelaskan sedikit atau di-remind tentang stagflasi. Silakan Pak. Jadi stagflasi itu gabungan dari kata stagnan sama inflasi ya. Jadi ekonominya stagnan tapi inflasinya tinggi. Nah ini yang berbahaya karena biasanya kalau ekonomi stagnan atau rendah gitu, suku bunga diturunkan, ekonominya naik lagi. Tapi karena inflasinya tinggi, nggak bisa nurunin suku bunga, malah mungkin harus terpaksa dinaikkan sehingga ekonominya terus stagnan. Nah ini yang berbahaya. Nah kenapa kok sekarang ini kalau kita baca berita-berita di Amerika, di Eropa itu sudah mulai banyak orang yang memperkirakan akan terjadi stagflasi, terutama karena sekarang inflasinya di sana sudah tinggi sekali. Kalau di Amerika kita lihat sekitar 8% lebih, di Eropa 7% lebih. Ini di kita aja sekian sudah tinggi, apalagi di sana tinggi sekali. Kenapa kok bisa inflasi tinggi itu? Ada dua sebab. Karena pertama harga komoditas yang sekarang ini lagi tinggi-tingginya, jadi ngefek juga ke tingkat inflasi. Yang kedua karena di Amerika ada namanya quantitative easing, mereka cetak duit, bagi-bagi duit banyak-banyak, itu juga menyebabkan inflasi. Nah, kalau kita lihat The Fed terakhir-terakhir ini, Bank Sentralnya Amerika, mereka bilang mereka serius sekali akan memerangi inflasi. Jadi gimana caranya mereka akan buat inflasi itu turun? Caranya gimana? Dengan menaikkan suku bunga dan dengan menghentikan quantitative easing-nya. Bukan cuma menghentikan, mereka bahkan sekarang melakukan quantitative tightening, uangnya udah beredar tarik lagi biar inflasinya turun. Dan mereka bilang mereka serius melakukan itu. Jadi bisa kita harapkan dari sekarang ini suku bunga akan naik terus, kemudian likuiditas juga turun sehingga itu bisa membuat ekonominya melambat. Nah, jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, ya ada yang banyak yang memperkirakan sih dunia akan mengalami inflasi tinggi, sedangkan ekonominya lambat. Dan ini sudah kita lihat kalau pasar saham di Amerika, di dunia rata-rata tahun ini turun. Kita aja yang naik sendiri. Yeah. Nah ini agak aneh. Kenapa kok seluruh dunia turun gitu ya? Tapi kita bisa naik sendiri pasar sahamnya. Terutama karena kita masih didukung oleh harga komoditas yang sekarang lagi sangat tinggi. Kan kita eksportir komoditas banyak sekali. Jadi kita meraup keuntung banyak dari sana, masih bisa mendukung perekonomian kita. Jadi ke depan, kalau betul-betul terjadi stagflasi di dunia, saya kira akan ada dua kekuatan yang akan mempengaruhi ekonomi kita. Pertama adalah stagflasi dunia itu yang efeknya negatif, tapi ada juga faktor harga komoditas yang efeknya tentu positif bagi kita. Nah, nanti kita lihat mana yang lebih kuat kira-kira. Kalau ternyata nanti stagflasinya masih panjang, sedangkan harga komoditas misalnya sudah mulai turun gitu ya itu sangat berbahaya bagi ekonomi kita karena nggak ada lagi yang mendukung. Nah, pada saat itu ada kemungkinan IHSG akan turun. Tapi kita lihat aja, siapa tahu juga
apa komoditasnya tinggi terus selama komoditi super cycle istilahnya. Ya itu nanti berarti ya kemungkinan ekonomi kita masih bisa selamat terdukung itu. Demikian Mas. Mungkin aku mau nanya singkat nih, kalau dari Pak Yanuar sendiri Ya. lebih berat kemana Pak? Apakah komoditi masih mampu menopang IHSG atau enggak nih? Nah, ya kalau kita lihat ekonomi itu ya ada dua kubu sih. Ada satu kubu bilang, oh ini masih lama ini komoditi super cycle. Ada yang bilang, oh enggak ini kita lihat aja apa negara-negara penghasil komoditi sudah mulai menaikkan produksinya. Kalau mereka sudah naikkan produksinya, supply naik, ya harganya turun. Nah, ada dua kubu. Kalau saya pribadi sih, saya lebih cenderung ke yang harga komoditi masih akan bertahan tinggi untuk beberapa waktu ke depan. Kenapa? Ya karena kita ingin menaikkan supply komoditi itu tidak semudah itu, agak lama, perlu mulai dari investasi, mulai dari apa, nggak secepat itu. Saya lebih cenderung ke yang masih akan lama. Oke. Mungkin aku langsung tanya juga ke Pak Thomas nih. Gimana nih Pak, tanggapannya Pak, stagflasi akan membuat IHSG longsor? Dan apakah komoditas kita, sektor komoditas ini masih mampu nggak buat menopang IHSG supaya tetap di area hijau gitu? Gimana tanggapannya Pak?